Halo, selamat pagi sahabat AHA, Adi Husada, terutama para lansia. Bagaimana kabar pagi ini? Tetap semangat dan sehat selalu. Salam sehat dari Adi Husada. Perkenalkan, saya Dr. Elizabeth Haryanti, spesialis penyakit dalam. Saya bertugas di rumah sakit ini untuk melayani saudara semua, terutama lansia yang saya kasihi. Para sahabat AHA, terutama lansia yang saya kasihi, lansia adalah seseorang di atas 60 tahun, di mana di negara kita Indonesia, negara berkembang, yang dikatakan lansia adalah apabila seseorang berusia di atas 60 tahun. Tetapi di negara maju, dikatakan lansia adalah seseorang yang berusia di atas 65 tahun. Lansia menurut WHO ada lansia di antara 60 sampai 69 tahun, ada yang lansia dengan berisiko tinggi yaitu lansia di atas 70 tahun disertai dengan satu atau beberapa gangguan psikologi. Klinik geriatri adalah istilah yang kami gunakan untuk melayani para lansia dengan berbagai fasilitas, dengan berbagai kebutuhan yang paripurna. Sahabat AHA, sahabat saya, sahabat lansia, kita perlu mengetahui apa itu sindrom geriatri. Sindrom di mana adalah sekumpulan gejala. Sindrom geriatri yang paling penting dan harus diwaspadai ada 5, yaitu ngompol, kemudian delirium. Delirium adalah kesadaran yang tidak sepenuhnya. Delirium ini bisa diakibatkan oleh karena infeksi atau gangguan metabolisme yang lain. Yang ketiga yaitu demensia, di mana pada lansia mulai terjadi penurunan fungsi kognitif. Penurunan fungsi kognitif termasuk daya ingat, daya gerak. Yang keempat, penurunan pergerakan pada lansia. Kalau masih muda, geraknya cepat. Dengan bertambah usia, seseorang akan lebih lambat. Hati-hati apabila berjalan dapat menyebabkan jatuh. Sebetulnya sindrom pada geriatri ini ada banyak, ada 13, yaitu imobilisasi, infeksi, impaction, inanition, impairment of hearing, impairment of vision, dan sebagainya. Tetapi 5 hal itu yang terpenting yang dapat menyebabkan seorang lansia jatuh pada kondisi sakit, jatuh pada kondisi gangguan psikologi. Di samping sindrom geriatri perlu juga diketahui beberapa penyakit yang menyertai kehidupan lansia. Sebetulnya lansia itu adalah dengan bertambahnya usia, otomatis organ tubuh beserta fungsi-fungsinya mengalami penurunan. Yang paling dikhawatirkan adalah apabila terjadi gangguan pada sistem syaraf, demensia, Parkinson, dan pada muskuloskeletal, artritis, rematik, dan juga penyakit-penyakit metabolisme. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada beberapa penyakit-penyakit degeneratif. Degeneratif adalah penyakit-penyakit osteoporosis, termasuk hipertensi, termasuk penyakit jantung, kemudian termasuk gangguan syaraf, stroke, termasuk juga penurunan fungsi ginjal. Jadi berhati-hatilah pada usia lanjut terhadap penyakit degeneratif. Oleh sebab itu sahabat AHA, jadilah lansia yang positif, lansia yang sehat, lansia yang penuh semangat. Bisa? Pasti bisa. Bagaimana? Ada 2 hal.
Yang pertama adalah faktor intrinsik atau faktor dari dalam. Tubuh kita harus sehat terlebih dahulu. Kemudian tubuh kita harus bersih. Bagaimana caranya menjaga tubuh bersih dan sehat? Jangan lupa berdoa, makanlah makanan yang sehat, lakukan aktivitas fisik, olahraga yang rutin, dan otomatis sesuai usia dan sesuai kemampuan dan tidak membebankan. Kemudian faktor intrinsik, faktor luar, di mana kita sebagai manusia yang positif, kita harus aktif berinteraksi dengan sesama. Kita harus mempunyai motivasi dari diri untuk memperkaya diri dengan cara berkumpul, dengan cara bersosialisasi. Dan selain kita bersosialisasi, lingkungan sekitar kita, rumah kita harus bersih. Rumah kita harus tidak gelap, dan juga untuk lantai jangan sampai licin, jangan sampai ada genangan, sehingga seorang lansia terhindar dari faktor risiko jatuh. Sahabat AHA, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan. Kapankah seorang lansia itu harus melakukan pemeriksaan? Yaitu, yang pertama, seseorang di atas 60 tahun disertai lebih dari satu penyakit. Yang kedua, seseorang di atas usia 60 tahun yang mendapat satu penyakit disertai gangguan psikologi, disertai gangguan fungsional. Yang ketiga, lansia di atas 70 tahun disertai dengan penyakit satu atau lebih dan beberapa gangguan psikologi lainnya. Oleh sebab itu sahabat AHA, jadilah menjadi lansia yang berkualitas. Bagaimana caranya menjadi lansia yang berkualitas? Sehatkan diri sendiri, kemudian perkaya diri sendiri, latih mentalitas, jangan lupa bersosialisasi, dan yang terakhir, jangan lupa memeriksakan diri. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat menjadi lansia yang berkualitas. Salam sehat, Adi Husada. Don't forget like, share and subscribe.